Jadi setiap mahasiswa kudu punya Diganti 4 orang. Mas, Di jalan nih. klik kanan, klik kanan, klik kanan. Nah, rename. Oh, guna aku SKSPD dari loh. Rename. Ya, Tapi itu putus kabeh ya. kabeh ya. Nyanto. Terputus. Formal ya sobat. Nampak Bapak Ibu? Tidak langsung. Oh. Apa? Jaringan terputus. Ya, bisa kelihatan ya? Ya. Saya lanjut lagi, bisa? Bisa, Pak? Bisa, Pak. Ya, monggo, Pak. Oke. Mbak Roro. Tadi. Hah? Memang loro pikiran juga. Maksudnya nama yang penting kan Oh. Kita. Tes. Bisa dilanjut, Pak. Ya, kita lanjut ya sebentar ya. Tadi sampai di sini ya. Ini kan mateni. Ya. Ya, sampai di sini tadi ya, Bapak Ibu semua ya. Di 2.1 tahapan dan sistem sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Jakon ya. Tahapan proses sertifikasinya seperti yang tadi sama ya. Untuk resertifikasi atau proses sertifikasi ulang sama. Ini untuk proses sertifikasinya ya. Ya, ini sistem sertifikasinya Bapak Ibu ya. Jadi kita karena dengan notaris juga sudah sistemnya online single submission OSS ya. Kemudian sistem perizinan berusahanya pun melalui PUPR, Kementerian PUPR juga menggunakan online ya. Jadi terintegrasi dia. Jadi di NIB-nya akan match dengan PB PUPR, perizinan berusaha PUPR ya. Sistem informasi jasa konstruksi terpadu yang mengelola data seperti data registrasi tenaga kerja ya, registrasi peralatan ya. Kemudian simpan. Simpan ini sistem informasi pengalaman ya. Pengalaman daripada BU, badan usaha tersebut ya. Jadi pengalamannya ada di mana saja. Ya, itu disimpan. Jadi setiap Bapak Ibu memenangkan tender itu langsung diupload ke sistemnya, ke username Bapak Ibu. Jadi nanti di sistem itu akan diberikan username dan password sesuai dengan email pendaftaran awal ya. Jadi setiap kita pengalaman upload. Ini gampangnya seperti apa? Oh, gampang sangat Bapak Ibu. Jadi setiap tender panitia Pokja itu nggak perlu lagi ngupload dokumen lama. Di-scan lagi, upload lagi. Nah, dia hanya bisa lihat langsung di sistem registrasi simpan dari badan usaha itu. Jadi membuat lebih gampang kinerja kita pada saat kita mau tender. Tidak ribet, tidak sistem SKS. Stafnya sampai lembur untuk mempersiapkan semua dokumen. Nah, ini tidak perlu lagi. Tinggal langsung dilihat di dalam sistemnya. Yang namanya simpan pupr.gov
ya, government.id ya. Kemudian kinerjanya laporan tahunan itu juga sudah online ya, elektronik. Makanya dibuat kinerja, elektronik kinerja ya. Nah, ini permohonannya, mau yang baru, mau yang perubahan atau penambahan atau pengurangan sub bidang, monggo, dia bisa sekaligus dilaksanakan. Yang kemudian perpanjangan SBU ya. Kemudian permohonan baru ya, yang belum memiliki sertifikat badan usaha ya. Permohonan perubahan adalah permohonan ruang lingkup dan atau kelayakannya ya, kelayakan kemampuan usaha selama SBU masih berlaku. Ya. Sampai sini kita lanjut ya. Ya Pak, lanjut Pak. Kalau ada yang mau bertanya tinggal raise hand ya Pak. Ya. Kemudian permohonan perpanjangan adalah permohonan yang masa berlaku SBU sudah dimiliki oleh BUJK, Badan Usaha Jasa Konstruksi. Jadi data Bapak Ibu semua akan masuk dalam sistem online. Ya. Jadi nggak ada susahnya lagi nanti, nggak perlu kebut-kebut setiap tender itu lembur di kantor ya, nggak perlu. Ini proses sertifikasi yang mencakup persyaratan, proses hak pemohon dan kewajiban, sertifikat telah tertuang dalam skema sertifikasi dipublikasikan dalam LSBU. Jadi di dalam websitenya Bapak Ibu, sertifikasi badan usaha APNAS, di situ semua datanya sudah ada ya. Jadi Bapak Ibu udah lebih gampang, namanya elektronik. BUJK, Badan Usaha Jasa Konstruksi, menyiapkan kelengkapan data ya, mulai dari pendaftaran dan pernyataan tanggung jawab mutlak dengan format surat pernyataan tanggung jawab mutlak ya. LSBU memeriksa berkas pendaftaran untuk konfirmasi permohonan sertifikasi memenuhi persyaratan yang dalam skema sertifikasi. Ini persyaratan sertifikasi ya, dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan ya. Persyaratan administrasi, data administrasi permohonan disertifikasi yang dibuat, kemudian data administrasi yang dipersyaratkan dan kelengkapan dengan sistem OSS dan portal perizinan ya. Persyaratan data penjual diatur lebih lanjut pada skema sertifikasi setiap subklasifikasi dan klasifikasi ya. Penjualan tahunan merupakan hasil kegiatan jasa konstruksi dalam 3 tahun terakhir. Pertanyaannya, kalau baru gimana Pak? Ya dibuat baru tapi tanggalnya itu adalah tanggal 2 tahun sebelumnya. Itu berarti 0000 ya, tidak NE, not applicable. Kemudian di tahun yang baru itu dibuat ya. Kemudian nilai penjualan tahunan dibuktikan dengan nilai kontrak kerja konstruksi yang telah tercatat dalam sistem simpan. Jadi pertanyaannya Bapak Ibu, pada saat tender kita lupa dengan simpan, mengupload ke PR atau ke asosiasi, gimana? Pengalaman saya nggak match, nggak ketemu. Nah, itulah yang nanti menyebabkan Bapak Ibu akan gugur. Makanya sekarang komitmen daripada pengusaha kontraktor itu wajib mengupdate terus ya. Minimal kalau perusahaan kecil gimana? Ya minimal 1 admin tuh atau direkturnya langsung lah mengupload. Jadi update terus informasinya Bapak Ibu ya. Dalam hal pengalaman belum tercatat dalam simpan ya, sistem informasi pengalaman di BU Badan Usaha di Kementerian PUPR melalui LPJK, maka penjualan tahunan dibuktikan dengan dokumen kontrak yang kemudian dicatatkan pada simpan ya, diupload lagi ke simpan ya, dengan username dan password masing-masing perusahaan. Nilai penjualan tahunan wajib dipenuhi paling kurang 1 kali dalam waktu kurun periode masa berlaku SBU. Jadi minimal setahun sebelum expired ya. Lanjut ya. Penjualan tahunan digunakan untuk melakukan penilaian kesesuaian kualifikasi dan subklasifikasi dalam penetapan kemampuan usaha pekerjaan konstruksi pada setiap subklasifikasi.
Yang ketujuh, penjualan tahunan dalam rangka menetapkan kualifikasi dan subkualifikasi dilakukan terhadap setiap subklasifikasi sesuai dengan lingkup pekerjaan konstruksi dalam rekaman kontrak kerja konstruksi. Dalam hal kontrak kerja konstruksi terdapat bentuk kerjasama personal dan atau kontrak dengan sub penyedia jasa. Laporan penjualan tahunannya dipisahkan sesuai dengan porsinya. Yang kesembilan, dalam hal penjualan tahunan sudah digunakan pada subklasifikasi tertentu, maka tidak dapat digunakan kembali untuk permohonan subkualifikasi yang berbeda. Dokumen elektronik yang digunakan dalam penilaian kesesuaian diunduh dari integrasi dengan sistem informasi pengalaman e-simpan atau elektronik simpan, ya. Penetapan kriteria dan persyaratan penjualan, ya, itu dilakukan badan usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi, ya. Kriteria persyaratan badan usaha pekerja konstruksi sebagai berikut, ya. Penetapan kualifikasi badan usaha sesuai dengan PP nomor 5 tahun 2021. Pengaturan penjualan tahunan sesuai dengan PP peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021. Kriteria persyaratan penjualan tahunan sesuai dengan PP nomor 5 tahun 2021. Pasal 90. Ini persyaratan kemampuan keuangan. Nilai total ekuitas yang diperoleh dari neraca keuangan badan usaha harus dalam mata uang rupiah. Nilai total ekuitas yang diperoleh dari neraca audit akuntan publik yang terintegrasi di Kementerian Keuangan untuk kualifikasi menengah dan besar. Jadi perlu diingat Bapak Ibu, kalau untuk klasifikasi M, ya, menengah, dan B, ya, dari mulai M1, M2, B1, B2 itu wajib memiliki yang namanya laporan akuntan publik, ya. Untuk K1, K2, K3 itu hanya laporan neraca laba rugi, ya. Dari nilai total ekuitas sebagaimana angka 1 dan 2 di atas telah diunggah sistem OSS dan portal perizinan. Jadi dimasukkan dalam sistem simpan, ya. Penetapan kriteria dan persyaratan kemampuan keuangan badan usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi. Ini ada persyaratannya, ya. Lihat tahunan seperti apa, kemampuan keuangan seperti apa, ketersediaan tenaga kerja konstruksi, SKK-nya, ya, seperti apa, ya. Ini seperti ini, ya. Oke, ini kita bahas sekarang kemampuan keuangan, ya. Kualifikasi kecil 300 juta, kualifikasi menengah adalah 2 miliar, ya. Kualifikasi besar itu sampai 25 miliar, ya. Kualifikasi besar kantor perwakilan BUJK, Badan Usaha Jasa Konstruksi, paling sedikit 35 miliar, ya. Persyaratan kemampuan keuangan untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi yang bersifat spesialis, ya, itu paling sedikit memiliki aset 5 miliar, ya. Kemudian yang paling sedikit memiliki aset 10 miliar untuk kantor perwakilan atau badan usaha jasa. Jadi laporan audit badan usaha dicek, ya Bapak Ibu, dicekkan di kantor akuntan publik di Menteri Keuangan, ya, melalui thank.go.id, ya. Ini akuntan publik yang sudah diakui oleh Kementerian Keuangan, ya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, apakah Apeknas bisa membantu rekomendasi? Ya, dari mulai Oktober 2021 silam kita sudah melakukan yang namanya MOU dengan AKP 2I, Asosiasi Accounting Publik, ya, Indonesia. Kita sudah melakukan MOU Bapak Ibu, sehingga MOU itu berlaku dari Sabang sampai Merauke untuk seluruh badan usaha yang bergabung dalam Apeknas dengan harga yang harga anggota, ya, corporate price kalau bahasanya, ya. Kemudian Bapak Ibu, saya lanjut, ya. Laporan accounting publik harus melampirkan surat pernyataan direksi, kemudian opini akuntan publik, audit dilakukan secara wajar tanpa pengecualian. Neracanya laporan posisi keuangan, laporan arus kas, laporan rugi laba, kemudian laporan perubahan ekuitas, kemudian catatan atas laporan. Yang ketiga, laporan audit wajib 2 tahun terakhir kecuali perusahaan baru berdiri, ya, dalam setahun. Ya, ini dalam OSS, ya Bapak Ibu, ya. Terutama sih, Bro. Ini saya lanjut, ya. Saya lanjut. Oke, saya lanjut, ya.
Ini penanggung jawab persyaratan SKK konstruksi ya. Penanggung jawabnya itu SKK-nya itu harus jenjang 9 ya. Berarti dulu ini ahli utama ya. Jenjang 9 itu ahli utama ya. SKA-nya di sini dia. Di sini ada kita buat ketentuannya ya, penanggung jawab teknisnya ya. Jadi kalau untuk PJBU ya badan usaha itu sesuai ini SKA S1 pendidikan minimum S1 ya. Nah, ini SKK jenjang 7. Dulu ahli muda jenjang 7. Kalau ahli madya itu jenjang 8 ya. SKK KKNI-nya ini kalau untuk ahli muda atau diploma 3 ini jenjang 6 ya. Kemudian kalau dulu SKK SKT ya, SKT ini gantinya 1 ya. Pendidikan minimal diploma 1. Untuk penanggung jawab subklasifikasi badan usaha ya, itu SKA ahli utama ya. Ini dia yang SKK-nya ya. Ini personel, kemampuan personel. Ya. Mohon maaf Pak, itu share screen-nya di saya belum tampil. Pada yang lain sudah? Slide-nya. Yang lain sudah Pak? Screen. Gimana Pak Takim, yang lain sudah nampak? Yang nampak itu Windows Explorer-nya. Saya ulang ya. Ini sudah nampak? Ya ini udah Pak, udah. Oke ya. Ya. Oke. Kita masuk ke sini ya. Ini sudah nampak Bapak Ibu? Sudah Pak, sudah. Ya. Ini syarat minimum dalam penyediaan peralatan utama badan usaha ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kualifikasi kecil memiliki peralatan paling sedikit ya. Paling sedikit ada di sini. 1, kualifikasi menengah 2, kualifikasi besar 3, 5 ya. Nah, ini bersifat umum dan bersifat spesialis. Ini peralatannya ya. Kemudian contoh ini bangunan gedung nih. Bangunan gedung untuk non hunian BG 001 ya. Kode KBLI-nya 20 tahun 2020 itu di 41011. Jadi ini dipastikan Bapak Ibu ya di OSS-nya ya. NIB-nya ini KBLI. Tepat nggak ini? Kalau ini enggak 41011 ya. Kelompok ini mencakup usaha jasa konstruksi bangunan hunian seperti rumah tinggal sementara, rumah susun, kondominium ya. Ini kalau ini 411 BG 001 tidak bisa diterbitkan ya. Jadi itu contohnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian nih peralatan kita ya. Kalau peralatan utama untuk perusahaan kualifikasi kecil ya. Konkret mixer harus punya milik sendiri. Tamping, remer, vibrohammer, genset, pickup harus punya ya. Kemudian tower crane ya. Konkret mixer, tamping, remer, konkret pump, vibrohammer, generator set, ekskavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, ini harus punya ya. Water tank truck harus punya ya. Itu untuk kualifikasi peralatan ya. Untuk bukti kepemilikannya seperti apa Pak? Apa hanya nota atau gimana? Ya, bukti kepemilikannya itu nanti kalau untuk peralatan Bapak Ibu
itu harus ada buktinya, nota kwitansi ya. Kalau nanti untuk perawatan mesin itu STNK ya, apa SLO ya, atau SIO, SLO ya, sertifikat layak operationnya itu atas nama perusahaan tersebut ya. Tahu SLO ya Pak? Sertifikat layak LAIK, layak fungsi ya. Itu harus ada. Kalau yang alat-alat yang kecil Pak, kayak concrete mixer itu kan tidak ada itunya ya. Gimana? Kalau peralatan yang kecil kayak concrete mixer itu apa perlu SLO juga? Ya, nanti itu diinspeksi Pak sama Disnaker ya. Disnaker atas nama CP atau PT tersebut ya. Oke. Cukup jelas Pak? Saya lanjut. Oke, lanjut dulu Pak. Ya. Kemudian ini contoh nih ya Pak ya. Subklasifikasi pembongkaran bangunan ya. PL 001. Jadi KBLI-nya 2020, kodenya itu 43110 pembongkaran ya. Ini harus punya juga ya, karena tingkat risikonya adalah menengah tinggi ya. MT. Ini pekerjaan spesialis. Ini contoh pekerjaan spesialis ya. Yang tadi kan pekerjaan umum ya. Apa saja? Nah, ini penyediaan alat utama ya. Ekskavator, bulldozer, tower crane ya. Dan ini aset paling sedikit 5 miliar ya, jumlahnya 2 unit. Nah, ini surat pernyataan atau format-format yang perlu kita submit nanti, kita isi. Diketik secara soft copy saja ya, soft copy. Nanti Bapak Ibu, TTD elektronik ini kita harus belajar ya. Belajar menggunakan tanda tangan elektronik. Ya, tanda tangan elektronik. Itu bisa nanti ID seperti itu ya. Tanda tangan elektronik. Nanti kita akan coba buat Zoom meeting ya. Bagaimana aplikasi menggunakan tanda tangan elektronik ya. Ke depan akan kita buat setiap waktu tertentu, kita akan ajari teman-teman supaya bisa paham menggunakan tanda tangan elektronik ya. Kemudian ini Bapak Ibu, ini yang paling kita pusingkan ya. Wah, dulu enggak perlu ada ISO, sekarang wajib. Kalau enggak ada ini, waduh, tak keluar SBU-nya Bapak Ibu ya. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu ya. ISO ini kita sudah ada 3 lembaga sertifikasi ISO ya. 3 lembaga di Indonesia yang sudah diakuikan Komite Akreditasi Nasional, dan kita sudah kerjasama Bapak Ibu ya. Kita sudah MOU. Jadi jangan khawatir, nanti harganya harga corporate juga, harga anggota ya. Kalau untuk internasional, kita sudah kerjasama sama Malaysia, Badan Sertifikasi Malaysia, dan Badan Sertifikasi dari India ya, dari Inggris. Ya. Itu jadi kita udah ada 5 badan sertifikasi yang kita sudah MOU-kan ya Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, ini nanti tersistem lagi ya. Kita akan bantu. Selama kita kompak dan sehati ya. Nah, ini yang paling kita pingin Pak Bapak Ibu. Kalau sudah ada ISO 37000 anti suap atau anti bribery management system ya, nggak usah khawatir kalah Bapak Ibu. Kalau pokjanya bermacam-macam, ya ada udang di balik perkedel, kita bisa laporkan dia. Nah ini ISO 37000. Dan ini yang kita harapkan kan, tidak ada fee lagi kan. Benar tak Bapak Ibu? Dengan ada fee itu tadi, itu mengurangi kualitas kerja kita, mengurangi margin kita, mengurangi biaya-biaya kita. Jadi kalau bagi saya pribadi, saya menilai dengan sistem baru sekarang, ini sebenarnya kalau kita penuhi, ini menguntungkan kita Bapak Ibu. Daripada suap menyuap yang selama ini mungkin dilakukan oknum-oknum tertentu, ya bagi-bagi tertentu, yang merugikan kontraktor sendiri.
Gitu. Jadi kalau pemerintah sudah komit terhadap ISO 37.000 anti suap menyuap ini, ya saya pribadi sebagai ketua umum ataupun sebagai pelaku usaha kontraktor ini sangat mendukung ini barang ini ada. Sangat mendukung. Jadi mengurangi ya ekses material yang selama ini tanda kutip. Nah, ya, ini sangat bagus Bapak Ibu. Oke, sampai sini ini acuan normatif sistem manajemen anti penyuapan ya, SMAP ya, sama ini. Sama ISO 37.000 itu ya. Ya. Saya lanjut ya. Ini alur skemanya ya. Jadi dari Badan Usaha dia akan submit ke OSSS ya, online single submission, kemudian PUPR, permohonan SKBU perizinan PUPR, kemudian dia akan lempar ke LPJK atau SIKI ya. Kalau lengkap bagaimana, kalau belum kompeten bagaimana, terkait SKK-nya ya, terkait SKK-nya. Kemudian baru ke lembaga LSP, lembaga sertifikasi profesi ya. Kemudian di sini ada data administrasi ya, data SIKI ya. Data SIKI ini adalah sistem informasi ya untuk untuk personel ya. Kemudian disimpan di dalam simpan tadi ini pengalamannya ya. Ini peralatannya, data referensi peralatan ya, disimpan di dalam data simpan peralatan ya. Nah, inilah polanya, muku-muku ya. Jadi pola mendaftar di OSS untuk SBU. Ini online single submission ya. Nah, nanti dia contohnya ini OSS-nya ya. Perizinan berusaha berbasis risiko ya. Nah, di sini data yang harus diisi. Di sini ada LSBU. Nama lembaga sertifikasi badan usahanya rencana kita adalah LSBU Apeknas. Jadi semuanya sesuai dengan asosiasi masing-masing ya. Kalau LSBU kita LSBU Apeknas. Kalau LSP-nya lembaga sertifikasi profesinya namanya LSP Astaki. Nah, gitu dia Bapak Ibu ya. Nah, ini diisi ya, semua diisi, nomor KBLI, subkualifikasi ya, ini secara online semua diisi. Di portal, di sini ada portalnya di Kementerian PUPR melalui LPJK ataupun melalui asosiasi ya. Ya. Ini data inputannya ya, semua harus lengkap. Surat pernyataan tanggung jawab juga harus lengkap. Ini ada materi 10.000 ya. Oke, ini isiannya ya. Next. Nomor akte, jenis akte, nama notaris, kalau ada perubahan. Jadi perlu diingat Bapak Ibu, kalau aktenya sudah lebih dari 5 tahun, lakukan perubahan ya, lakukan perubahan. Meskipun mungkin secara struktur pengurus, komisaris tidak ada perubahan, ataupun nilai daripada kekayaan bersih, nah, itu tidak ada perubahan, tidak ada masalah. Tapi per 5 tahun akte wajib di upgrade ya. Saya lanjut ya. Ini surat edaran LPJK nomor 17 tahun 2021 terkait pedoman teknis sertifikasi BUJ ya. Ini modelnya upload terus ya. Di-upload. Alamatnya di mana, nomor KTP-nya berapa, NPWP berapa, ya, jabatannya siapa, nomor KTP siapa penanggung jawabnya ya. Di sini ada komisaris kah dia posisinya atau direktur ya. Ini aset-aset ya, ini laporan keuangan ya. Oke Bapak Ibu, sampai sini ada pertanyaan? Kita ada waktu 10 menit lagi. Nah, ini formatnya aja ya, kita lanjut aja ya.
Ini juga persyaratannya SMAP itu tadi anti bribery. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Pak, itu untuk SPU berarti inputnya juga di OSS Pak pengajuannya? Ya, Bapak mengajukan di OSS. Tapi kan nanti di OSS itu gagap tuh ya. Dilempar aja langsung ke LSBU-nya APENAS ataupun lembaga sertifikasi atau ke asosiasi. Jadi nanti asosiasi kalau nanti nunggu karena itu sistem, kadang Bapak nggak bisa follow up kan? Karena Bapak nggak bisa follow up, itu seluruh Indonesia. Jadi tetap kembali ke LSBU ataupun ke asosiasi ya. Ada pertanyaan sampai sini Bapak Ibu? Berarti untuk IUJK-nya juga nanti diupdate lagi Pak atau gimana? Jangan ditanya. SUIJK itu nggak ada lagi Pak. Selama ini kan SUJK itu kabupaten kota toh. Yang di OSS? Itu namanya Bapak upload, kemudian langsung otomatis itu pengganti SUJK. Namanya SBU tadi ya. Perizinan berusaha jasa konstruksi, PBJK namanya. Perizinan berusaha berbasis risiko. PBJK. Berarti udah nggak ada IUJK ya? Nggak ada lagi Pak, nggak ada. Itu ya? Nggak ada. Oh, Dulu gitu. kan SUJK itu kan dikeluarkan sama wali kota atau bupati toh. Kalau Ya, tapi yang kan itu unik Pak. yang terakhir kan OSS Pak yang ngeluarin. Ya, tapi OSS itu kan tetap melalui kabupaten kota ya OSS-nya kan. Iya betul. Ya, Ada kalau ini udah surat terpusat itunya. Pak. Terpusat. Ini baru Oh, gitu. sinkron. Artinya begini, yang ngeluarkan itu kan kalau dulu kan di bawah apa namanya Kementerian Investasi ya sama itu Pak Bahlil itu ya. Sekarang Kementerian PUPR-nya langsung masuk ke sistem OSS. Jadi integrated system namanya Pak. Oke Pak. Ya. Terima kasih infonya. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Selamat malam Pak Pandi. Ya, malam Pak. Ya, ini dari Pak Lias Pekalongan. Silakan Pak, silakan. Ya Pak, mau tanya Pak. Itu laptopnya dijauhkan Mas, biar nggak mantul. Kalau buka laptop juga jangan jejeran. Sudah Pak? Ya, monggo Pak, silakan. Ya Pak, untuk pembuatan SPU baru Ya. kan harus melalui LSPU ya Pak? Ya. Iya, artinya kan kami masih terus terang masih bingung untuk mekanisme pembuatan SPU melalui LSPU. Nah itu setiap kota kabupaten itu artinya secara otomatis sudah terbentuk melalui asosiasi atau mekanismenya gimana Pak? Ya. Bapak siapa tadi Pak Rias ya? Yes. Ya, Pak Ya, Rias. ya. Nanti polanya begini Pak. Siapa nanti koordinator atau ketua asosiasi APENAS di Pekalongan, otomatis menjadi general manager LSBU APENAS. Jadi ke depan, ya ke depan Bapak Ibu ya, kita akan membuat plot ya 34 provinsi dan 514 kabupaten kota. Itu masing-masing akan menjadi kalau dia di kabupaten kota itu posisinya menjadi manajer di kabupaten kota. Kalau untuk provinsi 34 provinsi menjadi GM masing-masing provinsi. Nah, jadi nanti semua plotnya kami pusat akan memberikan semuanya itu sesuai dengan teritorial provinsi dan kabupaten kota gitu Pak ke depan.
Makanya tadi masing-masing kabupaten kota atau provinsi wajib memiliki asesor badan usaha supaya bisa saling bantu teman-temannya kan? Iya. Iya. Jadi misalnya Itu nih, yang menunjuk dari ketua asosiasi, Pak. Untuk asesornya, Pak. untuk asesor monggo Pak, siapa aja mau boleh ya. Nanti Pak ketuanya misalnya konflik of interest, ya kita hindarin ya. Nanti direkomendasi sama ketua-ketua ke pusat ya. Ini cocok ini jadi asesor, ini cocok gitu. Ah, persyaratan asesor udah tahu ya Pak ya untuk asesor badan usaha? Mengikuti training Sementara asesor ya. Nanti kita buat serentak aja online. Jadi satu kali online itu kita kumpulin 40 orang Pak. Jadi satu orang itu spesialis sub bidang. Ya, ada 200 sub bidang kan? 200 lebih ya sub bidang ya. Sipil mekanikal. Terus pertanyaannya sekarang kan begini Pak. Kalau di Pekalongan itu ada 4. Ternyata Pekalongan bilang, wah wis kita semua Pak memborong 40 asesor badan usaha. Ya senang saya Pak. Jadi teritorialnya bisa kita tarik seluruh Indonesia untuk Pekalongan. Jadi misalnya nih Pak, Provinsi Papua, kita terbatas orang di sana kan. ya, Jadi seluruh pengurusan melalui LSBU Apeknas di Papua itu nanti bisa kita lempar Pekalongan yang ngurus. Nah, itu tinggal bagaimana Pekalongan tim-tim di Pekalongan ini interaktif. Ya, interaktif dan inovatif. Itu dia, Pak. Jadi zaman now ini, Pak, yang saya lihat adalah peluang usaha yang lebih besar itu adalah bagi orang-orang yang inovasi dan kreatif. Itu yang saya lihat. Semakin kita inovasi dan kreatif, maka peluang-peluang itu semakin besar untuk kita. Ya, pribadi lepas pribadi atau perusahaan lepas perusahaan. Itu saya lihat, Pak. Jadi monggo Pak Rias ya. Kalau Pak Rias misalnya konsisten, nah nanti kan siapa? Pak itu si Pak Tami kan akan memberikan peluang itu. Betul nggak Pak Ketua Pekalongan? Ya Pak, betul. Ya, yang penting kan tim kita ini agresinya itu luar biasa ya Pak. Pasti direkom untuk positif kan? Agresinya itu Pak tinggi. Namun untuk melihat persyaratan yang terlalu rumit, yaitu yang bikin pusing untuk mempelajari ke arah sana Pak. Tapi tetap positive thinking, selalu ingin lebih dalam Nah, supaya tidak inovasinya tidak tertinggal jauh. Terus Pak untuk asosiasi itu kan kalau mau pindah dari antara asosiasi satu dengan asosiasi yang lain itu harus perlu protokol. Nah itu masih berlaku atau tidak Pak? gimana Pak? Boleh diulang Pak? Tadi tabrakan suaranya. Ini Pak, untuk sekarang kan permasalahan Bentar lagi putus ini.